Matius pasal 24, khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, 'Lihat, Mesias ada di sini,' atau 'Mesias ada di sana,' jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di padang gurun,' janganlah kamu pergi ke situ. Atau 'Lihat, ia ada di dalam bilik,' janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di sana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kedatangan Anak Manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat.
Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan ke mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, di manakah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius pasal 24, khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Demikian yang dinubuatkan oleh Yesus ketika di hadapannya ada bait Allah, dan ia berkata kepada muridnya bahwa satu hari tidak akan ada batu yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan, dan itu benar terjadi, saudara. Permulaan penderitaan. Ketika ia sedang duduk di atas bukit Zaitun, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus menjawab, waspada, di akhir zaman ini akan ada banyak orang yang akan menyesatkan para murid-murid Tuhan. Banyak orang yang akan datang memakai nama Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka adalah Mesias. Mereka akan menyerahkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, namun berawaslah kata Tuhan, jangan gelisah bila masa itu tiba. Sebab itu harus terjadi. Ya, tapi itu belum kesudahannya. Sebab akan terjadi bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi itu adalah awal permulaan dari penderitaan menjelang zaman baru. Dan itu pun juga sudah terjadi, saudara. Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh, dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jangan heran kalau mengalami ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya kepada kita. Banyak orang yang akan murtad dan mereka saling menyerahkan, saling membenci. Inilah kondisi keadaan akhir zaman. Dan akan banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyak orang sudah tidak memiliki kasih lagi dan tidak peduli dengan orang lain. Setiap para murid yang bisa bertahan sampai kesudahannya, sampai Tuhan memanggilnya atau mengubahnya dalam tubuh kemuliaan, ia tetap mempertahankan imannya, maka orang yang demikian yang akan peroleh keselamatan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahannya itu tiba berbicara tentang akhir dari segala sesuatu. Kita akan menempati langit dan bumi yang baru, yaitu dikatakan Yerusalem baru, setelah dikatakan Injil Kerajaan ini sampai ke seluruh dunia.
Setelah itu saya percaya kita tinggal menunggu sangkakala terdengar dan kita boleh bersama dengan Tuhan di awan permai. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Bahwa akan terjadi peminasa keji yang akan berdiri di tempat kudus, itu yang kita sebut hari ini sebagai antikris. Maka berhati-hatilah jika waktu itu tiba. Orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah jangan ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumah. Orang yang sedang di ladang jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Jadi artinya Tuhan mau katakan itu adalah masa kengerian. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Itulah yang disebut masa penganiayaan antikris. Mereka yang hari ini berjuang, mereka hari ini menyediakan minyak pelitanya seperti gadis yang bijaksana, maka kita sudah terangkat sehingga kita akan diluputkan dari hari pencobaan yang akan datang atas dunia ini. Nah, dikatakan waktu itu dipersingkat karena dikatakan di sini di ayat 22, sekiranya waktu itu tidak dipersingkat maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Siapakah mereka? Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hari ini mendengar berita tentang firman. Mereka adalah orang yang pelayanan tetapi hati mereka tidak murni. Mereka akan tertinggal dan waktu mereka tertinggal mereka sadari bahwa ternyata itu adalah benar. Dan mereka akan berjuang mempertahankan imannya walaupun mengalami kesusahan yang besar, aniaya yang dahsyat. Mereka tetap mempertahankan imannya dan sehingga mereka boleh memperoleh keselamatan. Jadi waktunya dipersingkat karena ada mereka orang yang sungguh-sungguh pada masa itu, yaitu waktunya selama 3,5 tahun. Maka dikatakan pada waktu itu jika orang berkata, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya ya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul. Mereka juga akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi orang-orang pilihan pada masa itu berusaha disesatkan yaitu dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya adalah Mesias atau nabi-nabi, tetapi mereka adalah palsu. Ya saudara, camkan aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, ini pesan Tuhan yang pasti Tuhan mau katakan kepada kita, berjaga-jagalah. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu dikatakan akan ada tampak tanda anak manusia di langit dan semua manusia di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia di atas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dikatakan ia akan menyuruh keluar malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini adalah waktu yang kita nanti-nantikan, yaitu mereka yang mati dalam Tuhan bangkit, mereka hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Maka kita akan bersama-sama di awan permai bersama dengan Yesus pada saat itu, menerima puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Perumpamaan pohon ara. Dikatakan kalau ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semua itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Langit akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan lagi berbicara tentang hari kedatangannya sudah dekat, yaitu melalui banyak orang-orang Israel yang menyebar saat ini di berbagai negara. Mereka mulai kembali untuk berkumpul dengan semua saudara-saudara seiman lainnya ada di Israel. Artinya saudara, Tuhan yang menjadi penggerak semua mereka kembali ke tempat mereka berada. Tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya, nasihat supaya berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan Yesus nanti seperti diumpamakan seperti pada zaman Nuh, mereka tidak tahu bahwa akan terjadi air bah. Mereka kawin mengawinkan, makan minum seperti aktivitas biasa, sehingga pada saat air bah di situ mereka terlambat, mereka tidak dapat masuk. Bukan berarti Nuh tidak memberitakan kepada mereka. Mereka diberitakan tentang air bah yang akan turun, tapi mereka tidak percaya. Mereka tetap asik melakukan kehidupan mereka
di dalam dosa. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan, sehingga pada air bah itu turun, mereka tidak punya kesempatan lagi. Begitu juga diumpamakan hari ini, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan diperintahkan untuk mengingatkan, untuk mengajak, untuk menghimbau setiap jemaat Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Ada banyak fasilitas yang disediakan untuk mereka mendekat kepada Tuhan, tapi ada banyak orang yang gak mau dengar. Ada banyak orang yang tidak peduli. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan waktu yang ada dan tidak lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Sehingga pada hari itu tiba, sangkakala terdengar, maka yang mati dalam Tuhan bangkit, yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Mereka terlambat. Oleh karena itu, saudara, Tuhan ingatkan kita, berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu pada hari mana Tuhan itu datang. Sebab kalau seperti tuan rumah tahu bahwa waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ya berjaga-jaga. Ya, oleh karena itu hendaklah kita siap sedia, karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah yang disebut hamba yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya? Yaitu mereka yang berbahagia adalah mereka yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Saudara, kita sudah dipercayakan pelayanan, dan ketika kita dipercaya perkara kecil, kita dapat bersetia dan bertanggung jawab. Tuhan akan percayakan perkara lebih besar dan lebih besar lagi. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada saat yang tidak diketahuinya. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Hidup mereka menurut kedagingan mereka. Mereka menolak untuk mendekat kepada Tuhan. Pada saat mereka tidak menyadarinya, mereka masih ada dalam dosa, dan Tuhan datang, maka dikatakan Tuhan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang yang munafik. Di sini akan terdapat ratapan dan ketakan gigi yang pasti masuk neraka. Jadi saudara, hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, cari Tuhan. Saya percaya saudara, pada hari kedatangan Tuhan kita dalam keadaan siap sedia. Tuhan Yesus memberkati.